Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa, kita berkumpul di dalam ibadah wanita GKI Jemaat Persekutuan. Untuk itu, biarlah kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kemuliaannya yang agung dan perbuatannya yang ajaib dan dahsyat. Tuhan yang setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oleh itu, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu dengan segenap hati. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami saat ini merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami haus kepada Allah yang hidup. Engkau ya Tuhan yang memberikan kesegaran di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami datang ke hadirat-Mu yang kudus siang hari ini. Kami hendak mengagungkan Engkau ya Allah, dan kami hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Syukur kami atas kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon kiranya penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu di dalam ibadah Komisi Wanita GKI Jemaat Persekutuan dalam media virtual ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari ibu-ibu kita nyanyikan pujian. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Oleh karena kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hans Tuana Kota. Untuk itu, mari kita nyanyikan pujian yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta
Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal kudus, Allah yang empunya firman, kami naikkan syukur kepadamu Bapa untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama dalam ibadah persekutuan wanita pada siang hari ini. Bersama-sama kami di rumah, kami naikkan doa kami dan pujian kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, mendapat tempat dalam jiwa kami, dan mampukan kami untuk mengimani dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan untuk banyak salah dan dosa kami. Ampuni kami yang seringkali tidak taat, tidak setia kepada firman-Mu. Ampuni kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita percaya dan memahami bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita adalah pemenang. Dan dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu Kristen, menikmati kehidupan sebagai pemenang merupakan hal yang terindah dalam kehidupan kita. Tetapi juga dalam kehidupan yang nyata, seringkali kemenangan itu jauh dari kita. Nah, persoalannya ada di mana? Mari kita membuka firman Tuhan, kita akan lihat Injil Matius pasalnya yang keempat. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop pencobaan di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai sedemikian jauh ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan kepada kita di siang hari ini. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa kita semua percaya kita adalah umat Tuhan, umat pemenang. Dan kemenangan itu bukan karena kita mampu, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57, bahwa bersyukurlah kepada Tuhan untuk kemenangan yang telah dianugerahkan kepada kita dalam Kristus Yesus. Syukurlah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kemenangan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu kemenangan itu merupakan milik kita. Tetapi dalam kehidupan real seringkali kemenangan itu hilang.
Nah, persoalannya di mana seperti saya katakan tadi. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan. Pertama-tama Tuhan Yesus dicobai dengan, atau iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menyerang identitasnya sebagai anak Allah. 2 kali dikatakan oleh iblis, jika engkau adalah anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, identitas itu merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, penebus, dan seterusnya. Dan identitas itu kita miliki bukan karena kita baik, tetapi karena kita dipilih dan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan mau identitas itu kita jaga baik-baik, kita perjuangkan dalam perjalanan kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita Kristen. Menjaga dan memperjuangkan identitas sebagai anak-anak Tuhan dalam kesucian, dalam kekudusan. Nah, seringkali karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, justru itu dipakai iblis untuk membuat kita berada dalam kondisi yang sulit. Saya kasih contoh, karena kesombongan, keakuan, dan merasa hebat sebagai anak-anak Tuhan, kita lupa bahwa justru kita harus lebih rendah hati sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus tadi? Ketika identitasnya itu diserang oleh iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya percaya dan kita semua percaya kalau Yesus mau, batu itu bisa jadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau masuk dalam jebakan iblis ini, sehingga Tuhan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi anugerah Tuhan tadi sebagai anak-anak Tuhan harus dijaga supaya jangan sampai iblis memakai anugerah itu untuk membuat orang-orang percaya jatuh di dalam dosa kesombongan, arogan, dan seterusnya. Harus hati-hati untuk itu. Bahwa sekali lagi identitas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Allah itu kudus. Itu kita dapat karena kasih karunia Tuhan. Bahwa yang kedua, iblis mencobai Tuhan Yesus untuk hal yang sangat fundamental, hal yang sangat mendasar, yaitu kebutuhan jasmani. Dan Yesus tidak meladeni, tidak melayani kemauan iblis. Yang kedua, jika engkau anak Allah, ayatnya yang ke-6, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Ayatnya yang ke-6 ya. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ibu-ibu, yang kedua ini iblis mengutip firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Di situ dikatakan bahwa Tuhan atau malaikat akan menatang orang-orang percaya yang berlindung kepada Tuhan. Nah, ayat ini dipakai iblis untuk menyerang Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus, bahwa kan ada ayat ini. Oleh karena itu ya jatuhkan saja dirimu ke bawah, pasti akan diselamatkan. Karena firman Tuhan bilang begitu. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus tidak mau masuk dalam jebakan iblis ini. Sehingga jawaban Tuhan Yesus, sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya mau beri contoh begini, ibu-ibu. Saya mau naik ke pohon kelapa yang tinggi, lalu sampai di atas saya berdoa. Tuhan, saya mau melompat, Tuhan tolong jaga saya supaya saya tidak
sakit, tidak celaka. Lalu saya lompat, apa yang terjadi? Pasti kaki saya akan patah atau tangan patah. Mengapa? Karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu tindakan konyol yang bukan merupakan kehendak Tuhan kepada kita. Begitupun apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa iblis sedang mencobai dia untuk meragukan kuasa Bapanya dan kasih setia Bapanya kepadanya dengan memakai firman Tuhan. Jadi firman yang benar itu dipakai untuk ketidakbenaran. Nah, ini yang membuat kita harus hati-hati. Yang berikut, iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus ketika iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu iblis berkata begini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ini hal mati hidup. Manusia tinggal memilih mau menyembah siapa. Dan ini pilihan diberikan iblis kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tahu jawabannya. Jawabannya cuma satu, pergi kamu. Enyahlah kau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seperti di awal tadi saya katakan bahwa kita adalah masyarakat pemenang, umat pemenang, anak-anak pemenang, karena kemenangan itu sudah dianugerahkan Allah kepada kita dalam Kristus. Itu firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 57 tadi. Tetapi dalam kenyataannya, mengapa saya harus mengalami kekalahan? Mengapa saya harus menjadi pecundang? Persoalannya bukan kepada pencobaan itu, tetapi persoalannya adalah bagaimana menangani pencobaan itu. Bagaimana menangani kesulitan itu. Bagaimana menyikapi kondisi buruk ini. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa senjata kita? Kekayaan, harta, duit? Tidak. Tidak kekal. Uang, harta, kekayaan akan habis. Pencobaan berjalan terus. Apakah dengan kepintaran? Kepintaran pun terbatas. Pencobaan akan berjalan terus. Jadi apa senjata kita? Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis, artinya satu-satunya senjata untuk melawan pencobaan, kuasa kegelapan, kesulitan apapun juga adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki kuasa dan dia bersifat kekal. Sehingga semua senjata apapun juga untuk melawan iblis yang tidak bersifat kekal tidak akan berlaku. Kecuali yang bersifat kekal. Dan yang bersifat kekal itu adalah firman Tuhan. Nah, di akhir pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus menikmati kemenangan. Ayat terakhir dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika kegelapan pergi, terang pun datang. Ketika musibah itu pergi, kebahagiaan pun datang. Ketika iblis pergi, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk melayani kita yang melawan kuasa iblis, kesulitan dengan firman Tuhan. Nah, siang ini yang saya mau katakan kepada kita hanya satu hal saja, yaitu bahwa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dimanapun kita berada, pencobaan selalu ada. Kerinduan Allah kepada kita adalah mari kita memperagakan kemenangan itu di tengah-tengah dunia yang sedang mencari, dunia yang sedang bersedih, dunia yang sedang menangis. Mari kita peragakan kemenangan itu. Dan kemenangan yang harus kita tunjukkan kepada dunia ini berlandaskan firman Tuhan. Bukan kekayaan kita, bukan kepintaran kita, bukan kekuasaan kita, jabatan kita, tidak. Tetapi berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu betapa penting firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Jangan sampai kita melewatkan waktu tanpa bergaul dengan firman Tuhan. Kegagalan banyak anggota gereja terhadap setiap kesulitan pencobaan adalah karena tidak memakai firman Tuhan. Firman Tuhan dianggap sepele. Padahal ketika kita menghadapi kesulitan itu dengan firman Tuhan, Allah ada di situ karena firman ini Dia yang punya. Dan kalau kita mengatakan atau berkata-kata tentang firman Tuhan, Allah hadir untuk melindungi, menolong, memelihara, menyertai dan menjaga kita. Sehingga dengan demikian kemenangan itu kita miliki sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, teristimewa kita yang telah berumur sekitar 50, 60, 70 tahun, waktu semakin sempit. Waktu semakin sempit. Di tengah-tengah kondisi saat ini, dalam ketidakpastian kapan berakhir kondisi ini, mari saya ajak kita sekalian untuk bersama-sama kita setia di dalam bergaul dengan firman Tuhan. Supaya ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada harapan, ada semangat. Iman bertumbuh sehingga kita tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah. Untuk apapun juga yang diperhadapkan kepada kita. Setiap kita punya persoalan di rumah, di tempat pekerjaan, di mana saja. Tetapi setiap persoalan itu akan ditaklukkan dengan janji Tuhan, yaitu firman-Nya. Mari ibu-ibu kita menikmati hidup yang berbahagia, hidup yang penuh kemenangan. Karena teman kita adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan contoh kepada kami. Bahwa untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sesulit apapun juga, hanya firman-Mu Tuhan yang dapat mengalahkan semua kondisi buruk itu. Oleh karena itu Roh Kudus tuntun dan pimpin kami untuk setia bergaul dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga yang empunya firman. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Mari ibu-ibu kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah, baik, rencana yang bermutu dalam kehidupan kami sebagai istri, sebagai ibu, dalam perjalanan kami hari lepas hari. Oleh karena itu kami mengucap syukur bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami membawa kami untuk hidup dalam kepastian, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita. Dan oleh karena itu Bapa, terima kasih. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami pun berdoa, kalau ada ibu-ibu yang berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau lawat mereka dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat spesifik. Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih, hamba berdoa untuk pengurus, untuk ibu ketua dan semua anggota yang lain. Tuhan memberkati ibu ketua dan pengurus-pengurus yang lain. Tuhan juga memberkati setiap ibu-ibu dalam jemaat persekutuan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Puji, puji nama Tuhan karena Dia baik buatku. Ku ingat selalu cinta Tuhan, haleluya, puji-Ku. Dia ampuni semua dosaku, Dia sembuhkan semua sakitku. Keselamatan Dia berikan, mahkota buatku, Dia penuhi yang ku perlu. Ku puji, puji nama Tuhan karena Dia baik buatku. Ku ingat selalu cinta Tuhan, haleluya, puji-Ku. Dia ampuni semua dosaku, Dia sembuhkan semua sakitku. Keselamatan Dia berikan, mahkota buatku, Dia penuhi yang ku perlu. Dia ampuni semua dosaku, Dia sembuhkan semua sakitku. Keselamatan Dia berikan, mahkota buatku, Dia penuhi yang ku perlu. Dia penuhi yang ku perlu. Firman-Nya berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang-orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberikan damai dan sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih, ibadah telah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah pekan depan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.